Perbincangan mengenai kabinet Prabowo Gibran mulai memanas. Menurut dua sumber anonim yang merupakan politisi partai di Koalisi Indonesia Maju, kabinet Prabowo Gibran nantinya akan berisikan setidaknya 40-an menteri dari partai dan profesional, belum termasuk wakil menteri atau menteri muda yang disiapkan untuk sejumlah relawan. Sebagai perbandingan, di kabinet Indonesia Maju Jokowi saat ini ada 38 menteri dan 15 wakil menteri. Apa komentar Anda mengenai prediksi gemuknya kabinet Prabowo Gibran ini? 633-9160 dan WhatsApp 0816-924-924. Kami buka untuk Anda. Ya, jadi saya pikir kalau bisa jangan semua menteri yang ada saat ini itu diganti gitu ya. Karena kan ada juga menteri-menteri yang berprestasi seperti Menteri PUPR atau Menteri Pendidikan Pak Nadiem, dan pola kerja mereka itu memang membutuhkan 2-3 periode kementerian untuk bisa lebih berasa lagi hasilnya, walaupun sekarang sudah berasa hasilnya. Begitu juga misalnya meskipun tidak populer ya, Ibu Sri Mulyani itu jika beliau berkenan itu juga orang yang berprestasi, walaupun ada ada pro kontra atas pajak-pajak yang dinaikkannya segala macam saat ini ya, terutama pajak penghasilan buat kaum menengah, gajinya itu kan udah punya harga di Indonesia ini. Tetapi beliau tetap orang yang berprestasi. Nah, sehingga kalau boleh saran bagi tim Pak Prabowo adalah bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi menteri-menteri yang berprestasi saat ini itu bisa melanjutkan, karena konsepnya adalah melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang baik, maka salah satu bukti daripada melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi adalah menteri-menteri kunci yang berprestasi di zaman Pak Jokowi ini ya bisa dilanjutkan juga, tentu dengan komitmen yang baru yang ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seperti Pak Nadiem dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu luar biasa gitu. Kalau diganti sama menteri yang baru nanti cap cip cup kembang kuncup, ya menteri barunya omon-omon lagi gitu. Terima kasih. Saya membacanya begini ya, Pak Prabowo itu mengalami semacam kelelahan ya. Ingat pada waktu dia pidato di hadapan siapa saya lupa itu, yang jelas dia mengatakan demokrasi in Indonesia very tiring, sangat melelahkan. Yang berikutnya very costly, berarti sangat menyerap biaya, menyedot anggaran gitu. Saya membaca begitu juga pada waktu kampanye kelihatan tidak terlalu bersemangat ya. Jadi naiknya beliau ini ada faktor lain, lebih tepatnya akibat Pak Jokowi. Tapi yang bersemangat ini kok malah koalisinya. Saya tadi sore sempat menyampaikan ke Mas Benny, harusnya menteri-menterinya harus dikurangi supaya lebih efektif. Visi utamanya itu bahwa anggaran negara ini harus diselamatkan. Masih banyak kebutuhan yang harus disediakan anggarannya. Misalnya Pak Jokowi pernah mengatakan pendidikan dokter spesialis kurang banget. Bahkan dokter-dokter yang umum itu kekurangannya 100 sekian ribu, 100 ribu sekian. Dokter spesialisnya bukan 129 ribu apa. Nah ini kan penyebabnya entah faktor medis atau pendidikan. Begitu juga kalau kita bicara ke lembaga legislatif, itu DPD itu buat apa itu? 130 sekian orang tiap bulan terima gaji berapa? Apa coba yang bisa kita nikmati dari prestasi mereka? Tapi ini wilayahnya legislator, para legislator. Koboi-koboi di Senayan itu nggak punya pemikiran visioner seperti itu. Jadi ya, tapi sebagai optimisme, mudah-mudahan Tuhan berpihak kepada rakyat kita. Nanti melalui petunjuk beliau, guidance Sang Maha Pencipta, negeri ini akan diberikan kesejahteraan.
Itu aja. Iya, kalau menterinya tambah banyak, itu negatifnya adalah potensi korupsinya tambah banyak. Kecuali memang betul bahwa itu setelah dianalisa, direncanakan memang dibutuhkan begitu. Itu pun kalau dipertanyakan kenapa butuh banyak, artinya mungkin kemampuan kalau ditangani diri sendiri tidak bisa sehingga butuh banyak orang. Itu aja. Ya, menanggapi wacana tentang pembentukan kabinet Gibran yang membengkak, menurut saya ini sangat tidak efisien. Karena apa? Karena gini Bu, ya karena saya merasa ini tidak efisien. Ya, jadi gini, pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo ini kan menjalankan dan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Kalau ada perubahan nomenklatur dan sebagainya, itu nanti akan pertama akan memakan waktu penyesuaian agar nomenklatur yang baru itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, nanti juga akan menambah biaya operasional untuk pembiayaan kementerian yang baru dan penambahan pegawai. Nah, ini kan tidak efektif. Padahal pemerintahan Prabowo ke depan ini kan banyak tantangan, banyak program yang dananya membengkak seperti makan siang. Nah, ini juga kaitannya dengan ini kondisi keuangan ekonomi global yang tidak menentu, yang sedikit banyak akan berpengaruh di perekonomian Indonesia. Ya, utang kita aja sudah sangat besar, hampir 9.000 triliun, dan untuk bayar bunga aja sekitar 400-an triliun. Nah, ini kalau ditambah kementerian baru, ini kalau menurut Pak Mahfud nanti malah menjadi sumber-sumber korupsi yang baru, dan ini akan merepotkan. Yang pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ngecas sudah, yang periode keduanya sudah ada 4 menteri yang kena korupsi ya. Ya, ini bisa dibayangkan nanti kalau ada kementerian yang baru, ini kan nggak efisien dan menambah beban negara. Iya, aduh, memang susah kalau ada balas budi itu susah, nggak ada makan siang yang gratis masalahnya, Om. Iya Om, kalau menurut saya sih ini sulit lah untuk efektif ya. Bukan kita pesimis, tapi artinya gini aja lah, dari segi koordinasi lebih mudah mengkoordinasi yang sedikit ketimbang yang banyak kan gitu ya Om. Kalau sedikit koordinasinya gampang. Nah, itu yang satu itu. Yang kedua, yang pastinya kan pemerintahan ini butuh dana besar kan Om. Nah, ini untuk urusan pejabatnya aja ini udah berarti kan butuh dana besar gitu kan. Apalagi buat kepentingan pemerintahannya gitu Om. Nah, ya kalau 40 kan berarti harus menggaji untuk 40 menteri, belum untuk kepentingan lainnya lah segala macamnya gitu. Pasti dibiayai negara gitu kan Om. Nah, apalagi itu kebutuhan janji-janji pemilu juga kan harus dipenuhi juga, betul, gitu kan. Betul. Nah, berarti ini masalah anggarannya juga akan menimbulkan masalah juga Om. Itu mungkin sementara Om. Ini survei, bukan saya. Dan survei ini saya ambil dari berbagai lembaga dan dunia, oke? IQ kita itu IQ Indonesia itu nomor 129 dari dunia. Oke. Equal dengan Papua Nugini. Oke. Terus berapa tahu IQ rata-ratanya? 78,4. Nah, ini dalam 10 tahun itu IQ ini eksis di situ. Jangan nanti ada ibu-ibu yang marah katanya anakku enggak 130, 140. Ya ada memang yang 130, 140 dari dulu mah Habibie itu berapa ya kan? Nah, anak-anak misalnya kayak menteri itu siapa tuh namanya yang favorit aku tuh yang punya Gojek itu. Pak Nadiem.
Iya, itu ya pasti bagus itu orang Grab aja kalah. Grab itu padahal satu sekolah loh sama si Nadine. Oke, gitu ya. Okay. Itu satu. Dua. Sebenarnya kalau gosip atau berantem atau berargumentasi atau balang-balangan ballpoint atau apa di dalam rapat itu sebenarnya apa? Oke. Tapi justru saya menyesalkan itu yang membuat gosip kalau 40 menteri lah, masih berantem lah, masih gini lah, gitulah. Emang nggak mikir ya nama negara kita? Loh gini loh ya Bung Benny. Iya. Kalau di dalam keluarga, anak, cucu, entahlah apa aja lah, orang tua berantem atau adik kakak berantem itu biasa, tapi selesaikan. Jangan dibawa keluar. Yang saya dengar lagi celakanya, partai ini minta 4 jatahnya, partai itu minta 4 dan. Iya, betul Bu. Lah ya toh. Dan celakanya Jokowi minta 4. Itu keterlaluan banget, keterlaluan. Jokowi emangnya ada partai Jokowi ya? Aduh, jujur ya, kalau Jokowi itu ayah saya dari dulu udah menginginkan Jokowi nggak usah deh jadi presiden tuh, nggak ada baiknya jujur ya, dana taktisnya Jokowi aja kalau mau dikasihkan John Etes, dibelikan sepatu, dibelikan apa, itu kan haknya dia. Karena dana taktis loh itu ya. Nah, dana operasional presiden kan. Tapi sama Pak Jokowi dihemat-hemat juga untuk ngasih bansos ke mereka-mereka yang miskin yang gitu ya. Pokoknya untuk kerja sosial lah ya kayak gitu. Terus sisanya dikembalikan untuk bayar hutang. Loh, walaupun mungkin angkanya cuma 10 miliar, aku mau nanya tuh menteri lu yang baru lu baca tuh. Kosmetik, operasi wajah, beli kacamata lah ya, itu hal-hal seperti itu. Tahu nggak kita itu ruginya berapa? Betul. Bukan rugi cuman apa yang dikorupsi ya, tapi waktu kita itu 3 tahun 4 tahun sepanjang dia menjabat itu gimana? Ngerti nggak yang lalu itu sebenarnya ya maksudnya UMKM yang memelihara ayam itu sebenarnya udah demo loh. Kenapa saya tahu? Karena dia itu belanin ke Singapura untuk urusan ayam kayak gini-gini itu karena dia punya sendiri dan dia punya deh kayak gitulah, dia punya sendiri atau whatever, saya nggak ngerti lah kayak gitu. Dan padahal UMKM maksudnya yang orang-orang kampung itu yang memelihara ayam itu sampai protes karena mereka mati semua. Ingat kan yang lalu ayam dibuang sampean, ayam potong segala dibuang kayak gitu-gitu, telur dibuang itu kan, itu akibat kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi pertanyaan saya, 3 tahun atau 4 tahun dia bekerja, itu kerugian kita berapa? Jadi jangan ngomong cuman tentang korupsinya. Kalau saya ngomong ya, justru saya lebih mengkritisi Prabowo. Sudah, jangan masukkan PDIP ke dalam koalisimu. Itu satu. Jangan masukkan PKS ke dalam koalisimu. Kenapa? Supaya jadi jaga gawang kan. Nah, supaya nggak kita aja yang mengkritisi. Kalau kita aja kan, lu emangnya siapa? Kan kayak gitu. Iya, Bu. Nah, jadi kalau sesama politisi kan beda. Walaupun saya masih percaya Ibu Irma Caniago itu mengatakan bahwa semua partai politik sami mawon. Udah kan? Apa sami mawonnya tahu kan? Iya. Nah, ya udah. Tapi kan ya gimana ya? Kita masa mau bondong-bondong pindah negara. Enggak kan? Kan kita juga harus ya mengkritisi gimana caranya pinter-pinteran dengan maling-malingnya untuk supaya negeri ini lebih baik gitu loh. Oke, Bu. Lah,
kalau bisa dan punya channel, kamu yang ada di media itu sana loh ke Pak Prabowo gitu loh. Ini ada pendengar saya yang protes gini. Yang penting adalah jangan korupsi. Kalau korupsi bisa nggak berjanji dalam waktu 2 bulan 3 bulan udah singkirin. Oke. Iya. Nggak tuh saya bilang begini ya. Yang gemuk apa itu sudah muncul masih banyak. Pelangsing. Pakai pelangsing. Nah, itu mah nanti mau 90 dia turun lagi, ntar naik lagi, turun lagi, jamunya hebat. Udah gitu komennya gitu aja. Saya cuma mau menekankan saja ya. Ini kok orang di sekitar Prabowo ini bukan bekerja saja dulu selesaikan kepemimpinan sekarang. Nggak usah berkoar-koar dulu lah. Nanti saja di depan lah. Kalau mau berkoar-koar itu sembako turunin dulu lah, beras itu. Rakyat ini sudah susah. Mereka kok cawe-cawe semuanya. Jadi mau ngomong kotor lagi saya cawe-cawe. Mereka ini kayaknya mau ngatur-ngatur semua ini negara ini. Siapa sebenarnya presidennya? Kasihan ini rakyat ini sudah susah. Inflasi rakyat ini sudah tinggi sama sekali. Turun ke jalan lah, coba lihat itu. Itu yang pedagang-pedagang kecil itu sekarang banyak yang sudah gulung tikar, Pak. Sumber daya beli masyarakat kita ini sudah sangat susah. Kita ini memikirkan makan rakyat kita ini. Mereka memikirkan bagi-bagi kekuasaan. Kabinet gendut lah. Dikalkulasi lagi lah pengeluaran rakyat ini. Kabinet gendut itu berapa kalkulasinya ke depan itu. Rakyat ini sudah susah. Satu itu, nanti kan katanya mau nanggung anak makan lagi siang katanya. Banyak yang perlu dijalankan dengan kabinet-kabinet kali ini. Jangan mereka bagi-bagi kekuasaan dengan, ya kembali lagi saya bilang kalkulasi dulu lah. Berempatilah kepada rakyat ini. Kalau mau yang utama itu, sembako itu diturunkan dulu lah. Beras yang utama, makanan pokok kita itu yang utama. Sudah susah kita dilihat di media kaca lah. Ada anaknya tidak bisa makan sampai kelaparan, ibunya nyiram dalam air. Banyak kita lihat sudah itu. Di situ mereka harus berkaca, berempati. Mereka ini merebut, minta gaji oleh rakyatnya. Nanti rakyatnya ke depan pajaknya ditambah-tambahin semuanya. 11% PPN kita berjalan, mau dinaikin lagi. Pertalite katanya mau dihilangin dengan dalih subsidinya. Bingung kita ini sebagai rakyat. Rakyat susah ini tetap membayar mereka. Gaji mereka tetap jalan terus. Mereka menikmati. Jadi berempati lah. Bukan apa-apa, malu loh. Founding father kita ini melihat negara ini mau dibawa kemana, Indonesia ini mau dibawa kemana. Jangan mentang-mentang mereka sudah berebut, mereka waduh sudah kayak semut saja. Ada gula, ada semut, gentayangan mereka semua. Kembali lagi saya bilang, ya ini kembali lagi. Banyak nanti tikus yang bergerak semuanya ini. Korupsinya makin gede lagi. Selesaikan dulu korupsi yang memakan uang rakyat itu. Itu yang 271 T saja diselesaikan dulu. Rakyat ini susah. Enak mereka bagi-bagi kekuasaan. Aduh, mabuk kita sebagai rakyat ini. Ya sudah, tinggal rakyat ini tinggal menonton rebutan kekuasaan mereka ini. Mau apa jadinya Indonesia. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Partainya saya harap semuanya yang terpilih kalau sumpahnya jadi kabinetnya itu kerjanya efektif, dari badan usahanya, investornya, pengusaha partainya itu harus bergerak aktif lah di awal pelantikan Pak Prabowo besok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta SKKS-nya itu menurunkan lagi suku bunga yang 25 basis poinnya itu ke normal lagi. Karena inflasinya ini akan naik terus dan imbasnya akan terasa sekali kepada pengusaha asing sama pengusaha lokal kita. Begitu juga daya beli masyarakat kita. Sampai-sampainya nanti bisa dinaikkannya portofolionya bulan ke-6 itu udah standar. Seharusnya Pak Peri Warjio itu memperhitungkan itu. Jangan sembrono langsung menaikkan. Itu fluktuatifnya diperhatikan betul, angka inflasi sama angka hari raya konsumsi masyarakat itu kan masih bergerak ini. Tapi kalau dinaikkannya sepihak segitu,
Artinya itu sama aja menuju resesi jurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum pelantikan presiden besok yang baru, saya mau data-data dari kelurahan provinsi sekalipun itu valid. Jangan sampai ada rekapitulasi ulang di mana data-data badan usaha UMKM-nya itu ditutup-tutupi, yang jadinya merah jadi hijau. Itu juga bisa menjadi krisis kredit macet. Artinya besok Presiden Pak Prabowo juga mengucurkan uang kredit untuk masyarakat miskin jadi berkurang. Itu aja menurut saya yang harus jadi poin Pak Prabowo besok kabinetnya. Terima kasih. Koalisi kegemukan juga nggak baik ya. Orang gemuk pun kalau jalan kan agak susah ya, mohon maaf, bukan mendiskreditkan orang gemuk ini. Iya. Maksud saya kita harus berpikir, Pak Prabowo saya kira punya pandangan luas lah, segmentasinya jelas ya, untuk memilih orang-orang yang qualified ya, the right man and the right place, orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jadi jangan sampai pendukung parpol yang nggak punya suara pun dipilih-pilih. Ya saya pikir ini satu masukan juga untuk bisa memberikan kontribusi yang baik. Katanya mau menuju Indonesia Emas 2045 ya. Pak Jokowi juga mencanangkan hal demikian. Jadi saya kira harus berpikirlah, tidak semua segmentasi parpol yang bisa terwakili, terafiliasi, kecuali menunjukkan integritas yang baik untuk membangun bangsa dan negara, bukan untuk memanipulasi dana rakyat gitu loh. Ini yang paling penting gitu loh, karena dengan gaji yang cukup aduhai masih melakukan itu kan kurang baik. Jadi saya kira koalisi obesitas atau kegemukan buat banyak orang juga saya kira nggak efektif. Lebih baik ada perampingan ya, tapi kerjanya lebih efektif lah. Seperti prinsip ekonomi efisiensi untuk menghasilkan hasil yang optimal. Ya, kualitas lebih baik daripada kuantitasnya. Saya kira itu aja sih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.